Bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu, oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya, tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.'
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, dalam bacaan Injil mengenai tugas perutusan murid-murid Yesus, sedangkan dalam surat Paulus kepada Timotius, Lukas menemani Paulus, dan Lukas terlibat dalam pelayanan misi meski ia seorang tabib. Kita lihat bagaimana gigihnya mereka mau melakukan pelayanan untuk tugas pemberitaan Injil Kerajaan Allah kepada banyak orang supaya bertobat beroleh keselamatan. Bagaimana dengan kita umat Kristiani? Tergerakkah hati untuk pelayanan kasih karena di zaman akhir ini banyak orang sibuk dengan urusan sendiri dan kurang peduli kepada orang lain? Bapak, Ibu, mari kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saat ini sudah bisa kita lihat manusia lebih menghambakan uang daripada menjadi pelayan Tuhan. Nasihat untuk mengasihi sesama ibarat peribahasa mengatakan, biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Artinya nasihat tidak mau didengar dan andai didengar sekalipun, menurut pikirannya nasihat itu tidak berguna baginya. Uang dan harta dunia adalah fokus utama tujuan hidupnya meski sudah memiliki harta berlimpah. Tetap tidak pernah puas dan terus mengejar sesuatu yang belum diperolehnya. Sehingga tidak ada waktu untuk beribadah ke gereja, apalagi mau terlibat dalam pelayanan. Tidak ada dalam agenda hidupnya. Bagi Anda yang tergerak hati ikut terlibat dalam pelayanan, sebaiknya segeralah memurnikan motivasinya agar tidak terselip tujuan untuk keuntungan pribadi. Sebab pelayanan adalah memberi diri untuk melayani orang lain, dan bukan untuk menerima sesuatu dari orang lain. Kita mau melayani karena bersyukur atas kebaikan Tuhan mengasihi, sehingga kita berbuat sesuatu menyenangkan Tuhan. Dengan demikian, kita bisa fokus dengan kerelaan hati untuk melayani. Sehingga kita sabar menghadapi segala rintangan dan tantangan dalam pelayanan. Yesus sudah mengingatkan murid-muridnya akan ada banyak tantangan berat yang harus dihadapi. Baca Lukas pasal 10 ayat 3, dan hal ini akan kita alami juga. Kita mesti ingat selalu bahwa yang kita beritakan adalah kerajaan Allah sudah dekat, dan juga sembuhkan yang sakit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca Lukas pasal 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Bapak, Ibu, apa maksud kerajaan Allah sudah dekat? Mari kita baca Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, supaya kita paham tentang kerajaan Allah, mari kita baca 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Pemilik kerajaan Allah adalah Allah Bapa, dan Yesus adalah Raja dari kerajaan Allah. Sedangkan kita yang percaya pada Yesus adalah rakyatnya, atau umatnya mesti tunduk kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita pergi pelayanan ketika kita diutus oleh Allah untuk melayani. Mari kita baca Lukas pasal 10 ayat 2.
Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Allah Bapa mengutus Yesus untuk tujuan beritakan kabar baik tentang kerajaan Allah memerintah di bumi atau meraja setiap hidup seseorang, agar mengalami hidup berkelimpahan di dalam kerajaan Allah. Sekarang kita yang diutus Yesus untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, agar banyak orang hidup berkelimpahan di dalam kerajaan Allah. Yesus telah merebut kunci kerajaan Allah atau kunci kerajaan sorga, yang semula direbut iblis dari Adam. Mari kita baca Matius pasal 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, jelaslah sekarang bahwa sesungguhnya tugas perutusan maupun pelayanan ini sangat mulia untuk kita laksanakan. Oleh sebab itu, mari kita bergiat dalam pelayanan dan perutusan yang Allah berikan kepada kita untuk dilaksanakan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.